Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kelas diagram, mulai dari pengertian hingga tutorial membuat kelas diagram di NetBeans. Dan kita mulai dari pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah blok utama pemodelan berorientasi objek. Hal ini digunakan untuk pemodelan konseptual umum dari struktur aplikasi dan untuk pemodelan rinci menerjemahkan model ke dalam kode pemrograman. Kelas diagram dalam Unified Model Language atau UML adalah jenis diagram struktur statis yang menjelaskan struktur sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar objek seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Di dalam UML, kelas diagram terbagi menjadi 3 bagian, di mana pada kolom pertama diisi oleh nama kelas, kemudian di kolom kedua diisi atribut, dan di kolom ketiga diisi dengan metode atau operasi. Nah, nama kelas di sini berfungsi sebagai identitas pada sebuah kelas, sedangkan atribut kelas berfungsi untuk memberikan karakteristik data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas, dan metode atau operasi merupakan properti yang memberikan sebuah fungsi atau tingkah laku pada suatu objek di dalam kelas. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah kelas mahasiswa dengan atribut name yang tipe datanya adalah integer dan nama yang tipe datanya adalah string. Kemudian metode tambah, edit dan hapus, di mana kita dapat melakukan penambahan data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Untuk penulisan atribut itu dimulai dengan visibilitas, yang kemudian diikuti dengan tanda titik 2 dan tipe datanya. Dan untuk metode juga sama, dimulai dengan visibilitas, kemudian diakhiri dengan tanda kurung sebagai penanda bahwa itu merupakan sebuah fungsi. Tanda strip dalam visibilitas itu artinya adalah privat, di mana privat ini tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Sedangkan tanda plus itu diartikan sebagai public yang dapat dipanggil siapa saja. Kemudian tanda pagar itu adalah protected, di mana hanya dapat dipanggil oleh kelas itu sendiri dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian ada namanya package atau default. Ini dapat digunakan oleh kelas lain selama masih di dalam satu package, namun ini jarang digunakan. Selanjutnya yaitu relationship. Di dalam relationship terdapat generalization atau dikenal dengan inheritance, yang merupakan relasi untuk merepresentasikan pewarisan, di mana suatu kelas diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode dari induknya, serta mampu menambah atribut dan metode yang baru. Nah, misalnya di sini ada kelas hewan, kelas tupai, buaya, dan kucing yang dihubungkan dengan tanda panah seperti ini. Tanda panah ini menunjukkan bahwa ketiga kelas ini merupakan pewarisan dari kelas hewan, sehingga dapat dikatakan bahwa kelas hewan itu merupakan superkelas atau induk kelas, sedangkan ketiga kelas ini merupakan subkelas atau anak kelas. Lalu ada namanya association. Association ini merupakan relationship yang paling umum. Biasanya digambarkan dengan garis lurus dan tidak putus-putus, dan disertai dengan hukum-hukum multiplisitas. Contoh association dapat kita lihat pada kelas dosen dan mata kuliah ini. Lalu ada namanya aggregation. Di dalam aggregation terdapat kelas sebagai subclass yang merupakan bagian dari kelas lain.
Nah, dalam aggregation ini, apabila salah satu kelasnya kita hapus, misalnya kita menghapus kelas person, maka kelas address masih dapat berdiri sendiri. Lain halnya dengan composition. Composition ini bisa dikatakan sebagai strong aggregation. Namun yang membedakannya adalah apabila salah satu kelas dihapus, maka kelas yang lainnya tidak ada artinya atau mustahil ada. Lalu di dalam diagram ada juga namanya multiplicity atau multiplicitas, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dimana misalnya kita memiliki kelas dosen dan kelas mata kuliah. Dalam diagram ini, mata kuliah itu dapat diajar oleh banyak dosen, oleh satu atau banyak dosen. Sedangkan dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah. Sini kita dapat melihat multiplicitasnya yang dapat kita gunakan. Ya, multiplicitas itu menunjukkan jumlah suatu objek yang berhubungan dengan objek lain. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menerapkan kelas diagram UML di NetBeans. Sebelumnya kita harus install dulu UML-nya agar bisa menggunakan kelas diagram. Pertama kita ke Tools, kemudian kita pilih Plugins. Nah, terus kita ke Available Plugins. Di sini kita tinggal cari dengan kata kunci ESC UML. Kita ketemu, kita centang, kemudian kita install. Kita tinggal ikutin langkah next untuk menginstal. Tunggu, pastikan kita terhubung ke internet ya. Continue. Nah, sudah terinstall. Sekarang kita restart. Oke, di sini kita sudah membuka NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingan yang berupa perkuliahan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan akun. Untuk membuat kelas diagram, pertama-tama kita buat project baru dulu. Nah, di sini setelah kita install UML tadi, ada pilihan untuk membuat UML diagram kelas diagram. Tinggal next. Terus kita beri judul, tulis saja diagram kuliah. Setelah kita buat, sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Nah, untuk membuatnya, teman-teman kita pilih project kita yang sudah saya buat tadi, kemudian klik kanan, kita pilih ESC UML class diagram. Oke. Nah, di sini kita memilih kelas untuk diagram yang tadi kita buat. Kita pilih. Cuma ada satu, kelas diagram kuliah. Terus kita buat kelas diagram. Nah, di sini dia langsung jadi diagram kelas diagramnya dari codingan yang kita buat tadi, codingan perkuliahan. Di sini ada akun yang merupakan support kelasnya.
support kelas dari dosen dan mahasiswa. Di program ini void mainnya untuk void mainnya tempat jalannya program. Beginilah bentuk dari diagram kelas diagram. Terus untuk kita menyimpannya, kita klik kanan, terus export as image, terus pilih wall diagram. Terus kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Di sini menyimpannya di sini. Kita beri nama kuliah. Oke, set. Setelah sudah disimpan, diberi nama tadi, kita buka, kita cek dulu apakah ada. Pasti ada ini. Ya, ini nih, kita buka. Ya, ini gambar dari kelas diagram yang kita simpan tadi, yang kita buat terus kita simpan tadi. Begini jadinya. Oke, sekian, terima kasih.